warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Pertama dan utama, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpahan kita karunia dan rezeki sehingga kita barusan dengan semangat 45 mengerjakan sholat tarawih dengan berjamaah. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita cahaya Islam sehingga sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun akhirat. Ibu-ibu jamaah IMWU rahimakumullah. IMWU Indonesian Migrant, ya, terus Worker Union, artinya Ikatan Pekerja Migran Indonesia. Masih punya keinginan balik ke Indonesia kan ya? Tapi kadang sukanya memperpanjang ketika gajinya dinaikin. Ya elah. Ya pastilah tat. Aduh jangan gitulah ya. Keluarga menunggu gitu. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana Al-Quran itu tidak hanya menjadi sebuah bacaan, tapi sebenarnya Al-Quran itu akan memberi syafaat kita kelak di hari kiamat, ya kan? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadis Nabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat yang bisa memberi syafaat kepada kita yang membacanya. Sekarang akan saya fokuskan materi kita tentang berjudul romantisme Yusuf Zulaikha. Wah, mesti sama senengan saya sama romantis gitu, mesti suka. Apalagi ada pemain Koreanya, pemain Cinanya, waduh wis. Sehun opo Junlong ada wis mbuh jenenge artis. Penting uga jingklong ya. Oke. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang menceritakan kisah cinta yang sangat komplit, yaitu kisah cinta Yusuf Zulaikha. Terdapat di dalam surat Yusuf ya, juz 12 akhir sampai juz 13 awal. Nah, kenapa Yusuf Zulaikha ini, surat Yusuf ini begitu istimewa? Karena Allah sendiri menyebut bahwa di dalam surat Yusuf itu adalah sebaik-baik pengkisahan atau sebaik-baik kisah romantis yang di dalam Al-Quran. Nah, dimulai dari bagaimana Nabi Yusuf kecil itu curhat kepada ayahnya. Jadi Nabi Yusuf itu punya 11 saudara. Yang satu itu adik kandung namanya Bunyamin, ya. Yang 10 itu saudaranya dari beda ibu. Nah, gitu. Jadi 12 yang sekaligus Yusuf punya adik Bunyamin, kemudian yang 10 dari ibu yang satunya lagi. Nah, dikisahkan waktu kecil Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, "Bah, apa nak? Saya semalam bermimpi." "Mimpi apa?" "Mimpi jalan-jalan ke itu Parisian." Bukan. Itu barusan siang tadi saya ke sono. Bukan. Bukan. Ya. Itu ceritanya, saya itu tiba-tiba duduk di sebuah singgasana, matahari, rembulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Wah. Waktu itu ketika curhat, ibu kualon itu apa? Ibu tirinya satu, karena ibunya dua kan, ibu asli sama ibu tirinya itu denger, kisahnya Yusuf bagus banget, dikisahin kepada anaknya yang jumlahnya 10. Leh tak omongi leh. Yusuf mimpi leh, apa? Ngipi dhek iku ketoke dadi raja, disembah karo 11 bintang kabeh bulan rembulan matahari. Wah, iki gak beres iki.
Akhirnya 10 saudara itu rapat. Rapat untuk dalam rangka mengkudeta Nabi Yusuf yang masih kecil, Kak Jawa Popo. Nah, waktu itu ayahnya cerita, "Nak, jangan kamu ceritakan ya cerita mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti kamu dijahatin sama mereka." Belum gitu udah didengar sama ibu tirinya, Masya Allah. Akhirnya disepakati sebuah rapat. Gimana nih Yusuf? Dia menjadi istimewa di hadapan ayah kita. Dia paling ganteng banget. Itu kayak Pak Ismail. Pokoknya bikin iri kita-kita. Gimana nih? Usul apa? Yusuf dibunuh. Usulan gak tepat, masa saudara kita dibunuh. Usul saya yang paling gede nih. Apa usulnya? Kita ajak jalan-jalan. Nanti kita masukin ke dalam sumur. Nanti bajunya dilepasin. Kita campurin darah-darah dari darah kambing gitu. Terus kita nanti ngaku berbohong kepada ayah kita. Gimana? Setuju? Setuju, kompak semua. 10 saudara itu nggak ada yang bocorin. Ya Allah. Dan kompak dalam kejahatan banget itu ya. Akhirnya lapor sama ayahnya. Bah, apa? Yusuf sama Binyamin saya ajak jalan-jalan ya. Oh jangan, nanti dimakan serigala. Ini kena alasan. Justru itu nanti supaya pulangnya dimakan serigala karena ayahnya sudah nyebut sebagai alasan. Padahal itu bohongan. Enggak, saya sudah berjanji dah, saya jaga Yusuf semaksimal mungkin supaya tidak diterkam sama harimau, serigala. Oke, janji ya? Janji. Berangkatlah mereka ke tengah hutan. Di sana Yusuf gak tahu apa-apa. Wah, bajunya dilepas, disobek-sobek, dikasih darah. Anaknya dicemplungin sumur. Yang kebetulan sumurnya itu kosong. Coba kalau bek, nggak jadi cerita lanjutan nanti. Di situ dimasukkan di dalam sumur. Sehari semalam dia di situ, subhanallah. Anak kecil. Kemudian pulang sambil semuanya nangis, kompak nangisnya dalam nangis air mata buaya. Kalau ibu-ibu buaya, kalau bapak-bapak Pak Ayah gitu. Ya ketika sampai di rumah, aduh gimana nih bah? Apa? Yusuf dimakan serigala. Bohong, ini buktinya saya hanya bisa menyelamatkan bajunya yang sobek-sobek dicakar. Gitu. Dan ayahnya percaya, dia sakit hati dan sangat rindu dengan Yusuf. Akhirnya sejak hari itu dia hanya menangis, akhirnya buta. Buta itu, Masya Allah, karena kehilangan anak terkasihnya yang bernama Nabi Yusuf. Dah. Bukan singkat cerita, nanti singkat nggak ngaji lagi. Lanjutannya ya di episode berikutnya. Oke. Ketika di sumur, nah ini ceritanya komplit banget di dalam Al-Quran. Dibaca aja sekaligus terjemah itu. Tiba-tiba ada rombongan penjual antar wilayah kayak gitu. Lagi ingin cari air minum. Dia menimbah. Ini timba nggak umum, berat banget gitu. Ternyata di dalam timba ada seorang anak kecil yang nggak berpakaian kedinginan. Wih, anak kecil ini bonus luar biasa, dijual ini. Udah diangkat menuju ke Mesir, dijual murah, sampailah ke kerajaan Siti Zulaikha dan suaminya. Kebetulan suaminya dan Siti Zulaikha itu tidak memiliki putra putri. Seurung isi lah ibaratnya gitu. Lah, kemudian lihat Nabi Yusuf yang masih kecil. Ya udah saya beli dah. Dibeli, dipek jadi anak angkat. Oke. Singkat cerita, anak angkat itu karena ganteng ya, gede. Ibu angkatnya itu kesemsem. Gemes gitu. Akhirnya terjadilah apa yang kita kehendaki, yang tidak kita kehendaki. Suatu malam Nabi Yusuf dijebak sama Zulaikha. Zulaikha pakai pakaian yang agak menerawang. Ya, kalau di Makkah banyak dah. Kok menerawang sih? Itu malah mini banget. Oh ya, udah kayak gitu dah. Dipanggil sama ibu tirinya itu. Kan kebetulan punya pembantu yang lain. Pembantu ya, panggilin Yusuf, suruh ke kamar saya. Siap. Dia udah di depan tuh. Ketika masuk, ada apa permaisuri? Kamu sini dong, ada apa? Dia nggak berani mandang gitu.
Gini. Ih, hormat banget. Terus akhirnya, sini loh. Ya. Ta'al. Sini dong. Tak kasih katok bolong enggak. Sini pokoknya, enggak mau. Gitu kan. Saya bukan muhrim jenengan gitu. Pokoknya mau, dikuncilah pintunya. Kamar. Lari di situ, kirain yang ngejar itu Yusuf, kebalik Yusuf dikejar Zulaikha, kiter-kiteran. Akhirnya sobeklah baju belakang. Ketika sobek baju belakang sambil mau buka pintu, kebetulan suaminya itu punya kunci ganda, dibuka pintu dari luar, jebret. Ayo, ngapain kalian? Zulaikha jahat banget, dia yang ngomong, itu Yusuf jahatin gua. Wah, modus banget, ya Allah. Kok bisa gitu kan? Kebetulan di situ ada anak kecil yang sedang digendong pembantunya, yang bukan anaknya permaisuri itu, anaknya pembantunya itu bisa ngomong ketika bayi. Ngomongnya gini, jika baju Yusuf sobek depan, Yusuf salah, yang benar Zulaikha. Jika baju Yusuf yang belakang sobek, maka Yusuf benar, yang salah Zulaikha. Karena apa? Narik dari belakang. Narik dari depan kan berarti kan nggak mau gitu kan, berarti yang salah yang laki-laki karena ditarik gitu. Naik depan belakang, nggak tahu saya. Jangan sampai sobek depan belakang. Akhirnya setelah diteliti, bajunya Yusuf sobek belakang. Sudah disidang di situ. Ya udah, hukuman apa yang pantas untuk ini? Akhirnya penjara aja. Wahai Zulaikha, kamu harus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas fitnah. Iya, saya mohon maaf gitu. Karena dia penuh dengan tipu muslihat. Nah, ketika di dalam penjara ada dua orang yang curhat. Curhatnya itu curhat palsu sebenarnya. Ya, curhat palsunya gini. Saya lihat kamu kok orang alim sih. Bisa nggak menerawang arti mimpi-mimpi kita? Oh, bisa banget. Oke, saya bermimpi bahwa saya menuangkan air minum kepada juragan saya. Ya, kamu nanti besok akan dilepaskan dari penjara dan menjadi seorang pelayan kerajaan. Yang satunya lagi juga ngomong, saya kok bermimpi, saya itu disalib, kepala saya dicucui sama burung. Gimana itu? Besok kamu akan dihukum gantung. Ya Allah, itu tadi mimpi hapus-hapus loh. Itu tadi mimpi palsu loh. Mimpi palsu, sudah kadung, sudah terlanjur. Sudah terlanjur, kamu lapor meskipun itu palsu, kamu besok digantung. Ya udah, terjadilah apa yang menjadi tafsir mimpi tersebut. Dan ketika yang selamat itu pesen, wahai sampaikan ya kepada raja, apabila bermimpi sesuatu yang barangkali penting, saya bisa menafsirkan mimpinya. Iya. Ketika keluar, raja mimpi apa? Dia memiliki sawah, dimakan oleh 7 sapi gemuk. 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Bingung. Seluruh ahli tafsir di Mesir nggak ada yang paham. Sampai berhari-hari. Kemudian si pelayan baru ingat, ya Allah, saya kan punya kenalan narapidana yang namanya Yusuf. Lapor sama kerajaan. Raja, apa? Saya punya ahli tafsir yang handal atas mimpi paduka. Siapa namanya? Yusuf. Dia ingat, waduh, Yusuf itu kan yang dulu digodain sama istri saya. Waduh, ya udah, sebut ajak dia ke sini. Disebutkan, akhirnya Nabi Yusuf menyampaikan, wahai paduka, mimpi paduka berisi tentang 7 tahun ini akan menjadi 7 tahun yang paling subur. Jenengan harus nanam double. Karena nanti 7 tahun kemudian akan ada masa paceklik, yang mana seluruh kota-kota ini selain negara kita, itu mereka akan beli dan meminta bantuan terhadap kekayaan kita. Gitu, iya. Akhirnya seluruh petani kon tandur kabeh, wis pari, wis omain teng dhuwur, pokoknya tandur pari kabeh gitu. Ibaratnya supaya mendapat surplus atau punya simpanan yang banyak. Simpanan beras maksudnya, ojo simpanan tanda kutip ya. Oke, lanjut. Lah, ketika sudah kembali, isu
Di warga masyarakat termasuk para istri menteri-menteri itu rame. Permaisuri jahat, ngapain? Dia godain anak tirinya sendiri yang namanya katanya Yusuf itu. Alah, akhirnya nggak terima. Zulaikha bikin sebuah undangan makan bersama, seluruh istri menteri dikumpulkan di dalam istana. Bawa itu pisau, iris-iris itu semuanya. Ayo silakan diiris-iris. Yusuf lewat. Wahai Yusuf, apa? Kamu lewat aja. Lewat. Ya Allah, ini tangan ini udah teriris-iris kayak rujak. Nggak terasa karena matanya sudah memandang sesuatu yang ganteng banget. Wah, pokoknya dia lupa sama ngupil gitu, lupa udah. Masya Allah. Akhirnya kan, tuh kan, para istri menteri tersebut baru sadar. Saya barusan 30 detik Yusuf lewat saja tangan saya sudah teriris gak terasa. Apalagi Zulaikha yang sejak kecil tahu perkembangan Yusuf yang semakin ganteng. Dia akhirnya maklum dan dia memaafkan kejadian yang pernah terjadi pada permaisurinya gitu. Udah lanjut. Kemudian 7 tahun panen sudah beres, 7 tahun paceklik dimulai. Nabi Yusuf diangkat menjadi Menteri Keuangan dan Perekonomian. Wah, padahal dulu narapidana yang sebenarnya dia nggak salah, yang harusnya dipenjarakan Zulaikha, tapi kan bidadari. Apa permaisuri? Nggak mungkin memenjara permaisuri gitu. Akhirnya di situ dia melihat rombongan-rombongan orang-orang yang datang ke situ. Dia tahu 10 kakaknya lagi di situ. Subhanallah. Padahal jaraknya sekitar 20 tahun itu. Kakaknya nukerin emas, nukerin perak supaya ditukar sama apa? Sama beras. Ini kakak gue yang buang gue. Jahat banget itu mereka gitu. Tapi di dalam hatinya mereka, ini nanti akan ada siasat. Siasatnya apa? Siasatnya seperti ini. Kakaknya itu masuk, kemudian di setiap beras itu dimasukin alat ukur buat beras, semacam batok itu. Batok yang terbuat dari emas dimasukin ke dalam di dalam beras. Oke. Ketika mau pulang, saudara-saudaranya diajak kemari semua dong. Maksudnya siapa? Binyamin, adik kandung dia. Sementara yang diperintah itu nggak sadar kalau yang minta itu adalah Yusuf. Subhanallah. Bayangin dong, terus ketika pulang masak-masak gitu, ada emas miliknya raja, miliknya Menteri Keuangan dan Ekonomi. Ya udah, besok balik lagi gitu. Minta izin kepada ayahnya, ya Binyamin saya ajak ya. Ini permohonan dari sana supaya keluarga kita diajak semua. Iya tak? Kamu janji nanti hilang lagi kayak Yusuf gitu. Enggak, janji gitu kan. Ketika diajak, ya kan, tempat berasnya Binyamin dikasih sesuatu yang terbuat dari emas. Ketika mau pulang, lapor keamanan. Menteri Keuangan dan Perekonomian sedang kehilangan emas. Hukumannya apa? Hukumannya tangkap orang tersebut. Siap. Akhirnya wadah-wadah yang dari kakaknya dulu dilihat nggak ada. Terakhir pinyiknya Binyamin ada. Kamu tangkap. Padahal niatnya memang ngajak Binyamin. Udah, jangan Binyamin dong. Saya sudah janji tuh sama ayah. Nggak mau. Pokoknya ya ini. Waduh, kiamat ini. Yusufnya udah hilang, Binyaminnya ketangkep. Waduh. Ya kan? Akhirnya diciduk itu si Binyamin. Binyamin dibisikin sama kakaknya. Binyamin, kamu inget aku nggak? Sama Mas Yusuf. Iya. Kamu diem baik ya gitu. Jangan ngomong saudara. Iya. Ya Allah, temu kangen, rangkulan. Puluhan tahun dia tidak mengetahui kondisi adiknya itu. Akhirnya masuk di situ, ya kan? Kemudian, kenapa kamu merasa bersalah, wahai orang-orang ini, gitu kan? Karena kami teringat. Apa yang kamu ingat? Kami telah berbuat jahat kepada Nabi Yusuf, kepada Yusuf kecil.
yaitu kakak kandung dari Binyamin, yang nggak tahu sekarang keberadaannya. Oh, kamu sekarang jadi ingat dia ya? Iya. Bagaimana kalau aku ingat sampean? Ingat sampean gimana? Sampean namanya ini, sampean namanya ini, sampean namanya ini. 10 kakaknya disebut namanya semua. Plenggong kabeh. Kamu Yusuf ya? Iya. Wah, dirangkul, minta maaf. Ya Allah, Yusuf, mohon maaf. Saya dulu jahat sama kamu, ya Allah. Kayak gitu. Minta maaf kepada Nabi Yusuf yang kala itu menjadi seorang menteri. Iya, saya maafkan. Sekarang saya tahu ayah kondisinya sedang buta. Baju saya tolong oleskan ke mata Abah, semoga matanya segera sembuh. Akhirnya benar, ya, dibawa pulang. Sebelum nyampe rumah, aroma bau badannya Yusuf itu sudah sampai ke hidung ayahnya. Saya kok membaui bau badannya Yusuf ya? Iya, ini adalah bajunya Yusuf. Diusapkan, akhirnya abahnya Nabi Yusuf bisa melihat kembali, dan semua keluarga yang ada di situ diajak ke kerajaan Mesir, yang kemudian Nabi Yusuf waktu itu sudah akhirnya menjadi seorang raja, dan seluruh keluarganya 11 saudara dan ibu tiri dan juga ayahnya semua sujud hormat kepada Nabi Yusuf. Subhanallah. Begitu indah kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Ini apa maksudnya? Sebuah kejatuhan seseorang kalau itu dalam rangka berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini kisahnya. Wah, saya setiap baca Al-Quran surat Yusuf mesti nangis. Ya Allah, Yusuf koyok ngono iku. Jadi kadang wajah ganteng, wajah cantik itu menjadi fitnah, menjadi apa? Bukan anugerah lagi, tapi menjadi siksaan. Kadang ada yang sudah bosen sama kecantikannya, dia macak jelek gitu. Akhirnya permanen, bingung deh. Ada kan artis yang sudah cantik, operasi plastik, suntik silikon, kleru silikon yang lain gitu, bahannya salah gitu, sehingga beracun. Akhirnya harusnya sensual menjadi melewendong wabah. Ya Allah, hidungnya yang sudah baik-baik saja disuntik silikon, disuntik biar mancung, kayak tanam benang, nggak tahu benang apa, benang jahit atau benang dijahit gitu biar mancung gitu, merotnya deh. Ya Allah, akhirnya panggilannya beo. Ya kan, mencong kayak gitu. Banyak orang-orang kurang bersyukur dengan ciptaan Allah, sehingga malah merubah, sehingga malah mawut gak karuan. Banyak yang itu. Ada yang kemarin itu dia itu mengoperasi payudaranya dicampuri silikon. Suatu hari dia konser dengan nyanyi dan juga ada ular kobra. Ya Allah, ketika ular kobra menggigit payudaranya, siapa yang mati? Ular kobra. Itu kan sudah kejahatan. Itu benar. Masya Allah, saya pikir yang mati malah orangnya, itu malah ular kobra. Karena yang digigit bukan kulit payudara, tapi silikon. Silikonnya itu alat yang beracun. Ya Allah, sampai ular kobra yang beracun saja bisa bunuh diri. Ya, sama silikon. Subhanallah. Inilah yang kadang kita tidak tahu cerita perjalanan kita itu sebenarnya sudah diatur Allah sedemikian rupa. Cuman alangkah indahnya ketika janji-janji Allah berupa surga, berupa hal-hal yang menenangkan kita, ini mampu merubah pola pikir kita sehingga kita selalu berhusnudzon kepada orang lain. Tapi sebelum bisa berhusnudzon kepada orang lain, mulailah dari diri sendiri untuk berbuat baik. Ojo ngenteni sesuk. Yuk kok gak sholat? Aku kadung bosok ngene iki nyapo. Kan gitu kadang alasan. Aku cedak ustad kae soleh-soleh kae gak mau, aku kadung bosok, aku kene iki wis peceren, aku wis gak peduli aku karo gitu. Jadi kadang dia sudah menjustifikasi dirinya kalau dirinya itu bosok. Padahal bosok gak bosok itu hak prerogatif Allah.
Jangan sampai kita yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna itu membosokkan dirinya sebelum saatnya, gitu loh. Ini sebuah kejahatan ini. Kalau Allah itu bisa berkata gitu, aku ki nyiptakno awakmu apik-apik ae kok awakmu ngaku bosok iki lho. Maksudmu piye? Lha wis kadung gak enek kadung mumpung awakmu iku isik dikai nafas sing gratis, kesehatan sing gratis. Ayo ndang latihan takwa, ojo ngenteni sesuk. Jangan menunggu besok untuk berbuat baik kayak gitu. Karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Makanya Allah merahasiakan umur supaya orang-orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba Allah itu tidak merahasiakan umur. Sampean dibisiki, sesuk kowe jam 12 mati. Jantungnya langsung cepet, matine ndadak. Mbok sesuk jam 12 malaikat lagi teko. Iki kok wis mati dhisik sih? Perasaan orang jabut deh lah. Ini jangan sampai ya. Ini jangan sampai ya. Jangan sampai kita mendahului takdir kita kayak gitu loh. Ya, terutama dalam hal khilqah itu tadi, jangan sampai kita merubah khilqah atau ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahlah, kita itu kadang bisa memiliki inner beauty. Apa itu? Kecantikan dari dalam hati. Jadi kadang ada orang yang wajahnya itu jelek banget tapi bojone ganteng. Enek sing ngono kuwi. Mbok sing lanang iku buta apa pikaro ya? Bukan ya. Artinya memang seperti itu gitu. Ada sebuah kisah yang sangat romantis bagaimana seorang wanita yang cantik luar biasa mendekat suami itu jelek, pesek, ireng, jemburit, gantungan. Itu kisah nyata di dalam sebuah kitab yang sejarah biografi seorang perawi hadis. Ini saya kisahkan supaya kita menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Jadi Ishaq bin Yasar itu orangnya pendek, hitam, jelek, nyemburit, pesek, matanya lebar, wis pokoknya punya istri sesantik Syahrini, Cewela. Pokoknya Syahrini banget gitu, body gitu kan. Nah, suatu hari dua-duanya itu adalah ahli hadis, biasa menjadi referensi hadis oleh orang-orang yang mencari hadis. Setiap hari ada tamu yang datang, itu yang dicari siapa? Istrinya, karena selain mendapat hadis juga mendapat kecantikan istrinya. Bojone sing lanang gak kanggo blas. Mergane jane yo duwe hadis, tapi dhek metu ning jaba paling sing mlayu jine. Setan sangke eleke mungkin loh ya, ini informasinya kayak gitu. Akhirnya si suami cemburu. Yang sayang, ada apa Mas? Saya kok merasa tidak memilikimu sepenuh hati. Loh kok bisa? Ya iya, setiap hari engkau dicari santri untuk ngaji kepadamu, sementara saya tidak ada yang mencari sama sekali. Buat ini telawamu elek. Kayaknya singgulnya. Ya jangan gitu Mas, aku dan kamu itu ahli surga. Masa? Iya. Apa buktinya? Buktinya ini Mas, sampean diberi istri yang cantik kayak gue. Dia wendel kayak gitu. Gimana? Oh, saya bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada saya sehingga aku memiliki istri yang sangat cantik seperti kamu. Sebaliknya Mas, saya yang cantik ini diberi suami yang jelek banget. Itu sabarku luar biasa. Orang yang syukur dan sabar itu ahli surga. Sampean bagian mana? Syukur apa sabar? Syukur apa sabar? Syukur. Nek syukur nikmate ditambah. Nek sabar ya Allah paringono sabar, sesuk ujiane tambah abot. Hati ya, hati karo donga. Jadi doanya, ya Allah jadikanlah saya hamba-hamba yang bersyukur. Carane wong sing bersyukur kuwi diparingi nikmat matur suwun, ditambahi neh matur suwun. Aja terus ditambahi saiki, nambahi kok nanggung sih. Aja ngono. Kuwi jenenge gak bersyukur. Syukur mawon lah. Nah ini ya, dua hamba Allah yang termasuk golongan ahli surga adalah orang yang bersyukur dan bersabar. Makanya nanti pulang sampean wis muni bersyukur ae, ojo sing bagian sing sabar. Soalnya nanti sampean bagian sing sabar iku gak enak tok. Ya kan? Walah Mas, aku ki kurang piye to Mas, tak kuat-kuatne sabarku. Lho, ya toh. Termasuk nah, kalau
Dua-duanya sabar gimana? Wah, iku tambah nemen aja sampai. Kene wis entek ngamek, bojone kurang golek gitu. Sik tetep mitere yo gak sabar-sabar. Gak entek sabare. Ini jangan sampai. Kita harus menjadi hamba yang banyak bersyukur. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an itu hamba-hamba yang bersyukur itu sangat sedikit. Ada seorang wali, doanya gini. Allahumma ja'alni minal qalilin. Ya Allah, jadikanlah saya itu kaum minoritas. Wih, maksudmu apa? Karena Allah telah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya saya ingin menjadi kaum minoritas, yaitu orang-orang yang bersyukur. Lah gimana kalau saya itu harus bersyukur, aku pilih sabar ya mereka wis keronto-ronto aku. Lara wisan wis tak sabar nih piye. Ya, pahalanya yaitu wa ma yuwaffas sabiruna bighairi hisab, dan pahala bagi orang-orang yang sabar itu tidak terhitung saking akehe. Ya wis aku milih kuwi, ya wis akhirnya uripe sedengan soron sabar ngeteni mati. Ojo ngono. Ya, kita hendaknya banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang bisa kita ambil kesimpulan dari kisah Nabi Yusuf, satu, bahwa janji Allah itu pasti akan datang. Dua, Allah selalu memberi bagian bagi orang-orang yang baik. Tiga, Allah memberi kesempatan kita bertaubat sebelum ajal mendekat. Soalnya nek wis mendekat, itu request dia. Gusti, apa? Tunda 5 menit dong. Saya ingin menginvestasikan harta kekayaanku kaum fakir, duafa, dan orang-orang jumlah dan panti semuanya. Oh, tidak bisa. Kamu tidak bisa memaju dan mundurkan ajal yang sudah tiba. Kalau bisa maju mundur itu sehari ini. Maju mundur cantik. Rusak itu, ya kan? Yang bisa memaju mundurkan itu hanya sehari ini, gitu. Bukan ajal kita yang saatnya tiba. Maka dari itu kita hendaknya menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan selalu berkehendak untuk mencoba taat. Kenapa? Karena Allah merahasiakan keridhoannya itu terhadap hamba-hamba yang banyak taat. Wali wong kok hambane kuwi kakean maksiat, rata-rata dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah merahasiakan hal-hal yang semacam itu supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Allahumma amin. Dihibur sholawatan dulu ya. Ya Habibal Qalbi, bareng. Ya Khairal Bara, ya li jita bil haqqi rasulal hidayah, ya Rasul, ya Habiballah, ya Rasulullah, yaumal wiladah lil hidayah. Bismillah. Yaumal wiladah. Bismillah. Lil hidayah kal bidayah. Bareng. Intajid ya Taha binuril hidayah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, jita bidinillah, jid kullal baraya, ya Habiballah, Habiballah, ya Bashirul Khair, ya Rasulullah, ya Dalilan Nur, ya Habiballah,
Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jitabil rasulal hidayah, ya Rasulullah. Kita langsung masuk saja. Ya Rasulullah, ya Habiballah, harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati selamanya. Denganmu ya Rasul, rindu untuk bersama. Padamu ya Rabbi, terkabul semoga. Ya Bashir, ya Rasulullah, ya dalilan nur, ya Habiballah, ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jitabil haqqi rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Keplok tangan buat para penyanyi semuanya. Ada yang merdu banget gak pede. Waduh susah ini, merdu gak pede. Segera masuk ke dapur ya. Rekaman maksudnya. Masuk dapur. Oke. Ibu-ibu jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kayaknya hari terakhir saya di sini. Saya hari Jumat sore harus di rolling sama Ustadz Humaini yang ada di Hong Kong. Jadi tukeran tempat. Maka dari itu apabila selama pertemuan dengan jenengan semua ada kesalahan qauliyah maupun af'aliyah, perbuatan dan perilaku perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf secara pribadi ya. Nah, semoga ilmu-ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membaca Al-Quran, sholat sunnah ba'diyah qobliyah, itu semoga menjadi benih-benih kebaikan yang terus setiap hari disirami sehingga tidak layu. Ketika ustadznya kembali layu, alum, lali gak tahu disirami. Nah ini jangan sampai. Nah gitu ya. Jadi kami harapkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan berupa nasihat-nasihat yang baik itu semoga bisa tetap menjadi pedoman hidup kita, sehingga kita berusaha untuk menjadi orang baik. Jangan sampai ditunda menjadi orang baik. Soalnya aku nek wis neng omah, aku tak pakaian brukut. Ojo ngono, ojo ngono. Yo saiki latihan, sumuk saiki yo dipasan. Karena kita harus tahu bahwa wanita memang diberi kodrat semacam itu. Coba kalau kita tukar, sulit. Mas, aku capek mas nyapu, ganti dong sampai sing hamil. Gak bisa. Lewat mana? Ini harus perlu dipikirkan. Artinya Allah memberi kita ya suatu ciptaan khilqah, ciptaan yang sudah menjadi kodrat kita. Jangan diuwai. Eman. Mripate nek wis ombo gak usah digawe sipit. Ada ya goro-goro ben ora lulus visa ngono ben diarani wong kene mesti sipit-sipit ngono. Jangan sampai. Wis rapane lebar-lebar gak masalah. Hidung bawaan orang Jawa pesek-pesek ya wis. Pesek-pesek iku malah awet urip. Kan nafasnya, oksigennya kan enggak boros. Sing kuwel diwombo. Malah gelis entek iku.
ya. Makanya kita harus bersyukur gitu. Kita diberi kulit sawo matang, tidak sekuning mereka, nggak apa-apa, ya kan? Sekuning orang-orang sekitar itu kok kuning banget, iya, supaya ada bedanya antara langsep sama kulit. Soalnya kalau sampean iku pulang kulitnya mulai putih, kok dikira langsep sampean. dikira nangka matang gitu. Sampean jadi nangka, nggak bisa ya. Jadi kita harus mensyukuri hal-hal yang memang diciptakan secara khilqah, secara kodrat ini kepada kita, kayak gitu. Jadi jangan sampai dewa, nek dewa ini waduh resiko tinggi ya, resiko tinggi. Tonggo teparo pada pangkling, madosi sinten. Wih cicau aja cicau nggak apa-apa. Mbok aku ki anakmu gak percaya, anakku perasaanku gak ngene. Iki aku. Wes rusak. Awakmu kok jadi artis? Iya, aku gak ini ning dapur rekaman. Gak tahu nyanyi apa di dapur. Jadi kadang kita melupakan khilqah, melupakan asal kejadian kita dan membuat orang-orang yang di rumah menjadi heran dengan kita, itu malah menjadi lucu gitu. Jangan sampai menjadi omongan orang sehingga bukan mereka itu berdosa sebab menggunjing kita, tapi sumber gunjingannya adalah kita. Kita yang paling berdosa. Karena apa? Membuat orang-orang menggunjing. Aku gak ngereken wong-wong gunjing aku, pokoknya aku slow. Waduh. Padahal dia adalah sumber gunjingan. Yang paling banyak dosa adalah sumbernya. Nggak mungkin orang-orang itu komentar menggunjing kalau tidak ada sumbernya. Ini jangan sampai jadi sumber gunjingan. Nah, karena perubahan bentuk, perubahan alisnya kudune biasa ngene malah ngene. Jangan sampai lah, ya kan? Harusnya telinganya ini tok gondelnya munggah ngene. Wah. Ya ngeri semua, ya kan? Nggak tahu apakah dia idola menjadi orang aneh atau bagaimana, yang jelas itu sangat mengganggu pemandang. Tidak umumnya orang itu. Tiba-tiba giginya biasa, dibehel, dipager. Proto. Itu orang-orang takut itu, ya kan? Ya, jangan sampai. Ya kan? Dibehel, dipager kayak gitu. Ini jangan sampai. Jadi kita bersyukur aja apa adanya. Dengan kita bersyukur apa adanya, kita termasuk golongan orang qanaah, maka orang qanaah itu adalah orang yang paling kaya. Gitu. Jadi ukuran kaya bukan banyaknya duit, tapi kepuasan batin terhadap kekayaan yang dimiliki. Contoh, saya punya uang 100.000, saya sudah marem, gak patin duwe utang, gak neng salon, gak macak rono, gak tuku high heel ben dhuwur. Jane ndek, tapi tuku sing dhuwur ngene iki mentelung dung. Ya enggak imbang. Jangan sampai kejengklok loro minggu. Mijetno ngedol high heel, balik meneh. Ya kan, jangan sampai. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu itu. Artinya bagaimana orang qanaah itu adalah orang yang paling kaya karena hatinya tidak tersiksa dengan tuntutan hal yang lain, gitu loh. Jadi Allah memberi kekayaan itu di dalam batinnya. Semakin orang itu batinnya kaya, qanaah, maka sebenarnya dia itu orang yang paling kaya. Buktinya apa? Orang-orang yang kaya bunuh diri. Orang-orang yang cantik, super cantik, wis gak enek tandingane, mati overdosis. Buanteng koyo ngopo, bunuh diri. Banyak hal-hal yang sementara awake dhewe iku mesti arep bunuh diri kan yo gak masuk kategori ganteng, ayo bunuh diri, gak jadi artis pisan. Jadi ketika bunuh diri kan gak dikenang sapa-sapa belas ngono. Kayak sing ngeling-eling. Ini jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang salah jalan ya. Maka dari itu statement quote yang perlu diingat adalah perlu jadi orang qanaah karena orang qanaah adalah orang yang paling kaya, hatinya kaya, damai, sejahtera, tidak buru hutang golek apa-apa untuk dikumpulkan seolah-olah uangnya itu bisa memperpanjang umurnya. Salah. Justru kadang uang itu bisa memperpendek umur. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang meninggal gara-gara kurang istirahat. Itu ada orang main game, nggak tahu di Cina apa di Taiwan itu. Game gitu kan. Main itu
Ya 2 jam 3 jam cukup ya. Dia main game 36 jam gak istirahat. Ngisi ngenggon. Pipis nenggon. Ngombe. Muatan. Dia akhirnya meninggal. Dehidrasi, kehabisan cairan, kehabisan sing dieden wis renek. Pokoknya kotong rompong lah. Dia overdosis, dopingannya overdosis, nggak ada tenaga yang diolah kembali karena sudah dikeluarkan dan dia nge-game terus, kekayaannya bermiliar-miliar di situ padahal game nggak bisa dicairkan, saking senengnya sama game dia lupa, terus matanya nggak istirahat, nggak sekalipun dia 1 jam tidur nggak ngene terus. Akhirnya Allah mencabut nyawanya karena iki wis sowan iki kita wis maka dari itu kita harus punya tenaga untuk istirahat supaya tidak overdosis. Setuju? Setuju. Jadi orang qanaah adalah orang yang paling ya. Kita bekerja harus ada jam istirahat supaya tidak overdosis yo dilongi, overacting yo. Neng majikan singkat deh. Ada apa? Ikan ojo ngono lah yo biasa ya. Ya, yo ada apa majikan ngono ojo. Ada ikan ganteng deh. Susah ini nanti akan timbul wala taqrabuz zina innahu fahisyata innahu kana fahisyata sabila. Yuk, perzinaan itu kadang yang sangko jiwitan-jiwitan mesra. Oh ya, jangan mumpung bulan Ramadan, ayo ditahan, diempat. Semoga kita termasuk golongan yang lulus dalam berpuasa lahir dan batin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Saya sedikit menyanyikan sebuah lagu yang di situ ada makna filosofinya. Lagunya berjudul ngatek walik hurufnya, berjudul Antara Dua Cinta. Oke, asik. Oke. Hah? Lagunya orang Malaysia, kalau nggak salah The Zikr. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Nikmat yang dikecap baru kan terasa bila hilang. Apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman. Betul nggak? Iya banget. Aku pengen boso wis duwe. Di gua. Pengen lianin neh. Dunia ibarat air laut, diminum hanya menambah haus. Nafsu bagaikan fata morgana di padang pasir, panas yang membara disangka air. Dunia dan nafsu hanya bayang-bayang, dilihat ada, ditangkap hilang. Ya Allah, Tuhan laraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku, karena di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta. Hanya cintamu ku harap tumbuh di bajai bangkai dunia yang ku bunuh. Hanya cintamu ku harap tumbuh di bajai bangkai dunia yang ku bunuh. Tepuk tangan. Saya sampai nangis air mata ya, karena lagu ini sangat menginspirasi sekali. Jadi dunia dan nafsu itu bagai bayang-bayang, ditangkap dilihat ada, ditangkap hilang. Nggak ada puasnya terus kayak gitu. Sementara ending dari kita adalah kematian yang tidak kita tahu kapan datang. Maka dari itu kita berusaha semaksimal mungkin memberi kebaikan pada sisa usia kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang
husnul khatimah. Allahumma amin. Kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa saudara-saudari kami, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berilah keberkahan dalam hidup kami, keberkahan dalam rezeki kami, keberkahan dalam umur kami, keberkahan dan kemanfaatan dalam ilmu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan ini, ya Allah, kami belum mampu mengerjakan kebaikan semaksimal mungkin, ya Allah. Kami masih tertipu dengan dunia, ya Allah. Maka dari itu ampunilah hambamu ini, ya Allah. Ampunilah hambamu ini, ya Allah. Karena Engkaulah Zat yang Maha Pengampun, ya Allah. Dosa-dosa kami bagaikan pepasir di pantai, ya Allah. Namun kasih sayangmu dan ampunanmu lebih luas dari samudra, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kehidupan yang dengan penuh kebaikan, ya Allah. Penuh dengan kebaikan dan kesolehan, ya Allah. Dan berikan kami orang-orang yang menjadi husnul khatimah, bukan orang-orang yang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami hati kami selalu mengingat namamu, ya Allah. Maka tatkala kematian menghampiri kami, ya Allah, kami hanya bisa mengingat dan menyebut asmamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak bisa sholat secara maksimal. Kami selalu terbayang-bayang ketika sholat urusan duniawi kami, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, terimalah sholat kami yang penuh kekurangan ini, ya Allah. Terimalah puasa kami yang penuh kekurangan ini, ya Allah. Terimalah kami amal-amal kami, ya Allah. Karena Engkaulah Zat yang Maha Penerima taubat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nanti tatkala kami mati, ya Allah, jangan Engkau kami tinggalkan sendirian, ya Allah. Karena tidak ada yang menolong kami kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, amalan yang baik kami sangat sedikit, ya Allah. Tidak mampu untuk kami persembahkan untuk menolong kami, ya Allah. Ya Allah, tatkala kami memasuki liang lahat, ya Allah, kami memasukinya sendirian, ya Allah. Tidak ada satupun orang yang sudi menemani kami, ya Allah. Memasuki kuburan sendirian, ya Allah. Di antara ratusan jamaah, tapi tidak satu pun yang menemani, ya Allah. Kami sendirian di situ, ya Allah. Kemudian datang makhlukmu, malaikat mungkar nakir, dan bertanya kepada kami, ya Allah. Berilah kemudahan jawaban dalam menjawab pertanyaan mereka, ya Allah, sehingga kami mendapatkan nikmat kubur, ya Allah. Jangan persulit kami sehingga kami mendapatkan azab kubur sendirian, ya Allah. Jeritan dan teriakan kami tidak ada satupun yang mendengar, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, berilah kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu berbuat kebaikan, ya Allah. Berilah kami akhir yang baik, ya Allah, sehingga kami mendapatkan nikmat kubur, ya Allah. Ya Allah, nanti ketika hari kiamat, ya Allah, tancapkan iman di dalam dada kami sehingga kami tidak terkena fitnah Dajjal, ya Allah. Ketika kami melewati jembatan Shiratal Mustaqim, selamatkan kaki kami jangan sampai terpeleset, ya Allah. Karena ketika terpeleset tidak ada tempat lain selain neraka jahanam, ya Allah. Kami tidak tahan di dalam neraka jahanam, ya Allah. Kami tidak layak untuk masuk ke dalam surgamu, namun kami tidak tahan di dalam neraka-Mu, ya Allah. Panasnya api di dunia kami tidak tahan, apalagi dikalikan 40 kali panasnya, ya Allah, kami tidak akan tahan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kumpulkan kami dan saudara kami dan teman-teman kami ahli ibadah, ya Allah, menjadi orang-orang yang terkumpul di dalam surgamu, ya Allah. Jangan kumpulkan kami di dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika ada salah satu teman kami dari sini, ya Allah, ada yang menjadi ahli surgamu, ya Allah, maka izinkan dia untuk memanggil kami di dalam api neraka, supaya bareng-bareng masuk surga, ya Allah. Karena kami tidak tahu doa siapa yang akan Kau kabulkan, ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika salah satu teman di antara kami ini, ya Allah, ada yang ahli surga, ya Allah, mudah-mudahan dia ingat kami, ya Allah, sehingga menyusul kami untuk masuk surga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya secara pribadi, jika selama pertemuan dengan jenengan semua ada kesalahan secara pribadi, baik perkataan maupun perbuatan yang barangkali menyinggung, saya mohon maaf, karena saya sendiri adalah manusia biasa, bukan malaikat ya. Jadi kesalahan manusiawi ini perlu dimaafkan. Maka dari itu semoga pertemuan ini membawa manfaat lahir dan batin, dan mohon maaf lahir batin karena hari Jumat kami harus rolling dengan sahabat-sahabat kami di sana untuk ditugaskan di sini kayak gitu. Insya Allah di lain waktu kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah ya. Amin. Kurang lebihnya wabillahi taufiq hidayah wa ridho wal inayah li cuminten kedaduk jendela loro cekap semanten matur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.